buku ini bisa dibuka di halaman 64, page 64 ya, 64. Targetnya kita nomor 41 sampai 50 finish. Oke, langsung ya. Belum nomor 1. Di sini ada D, jodohkanlah ya, jodohkanlah. Di sini soalnya seperti ini, kita suruh jodohkanlah. Ini ya, diketahui fungsi, dia bilang fx sama dengan a dikali 2 pangkat, sebentar Ipin cek ya, 2 pangkat berapa ini? Oh, tulisannya kecil ya, 3x min 2, 3x min 2, dia bilang melewati ya, melewati titik ya, melewati titik 2,80 ya. Pasangkanlah, nah dia bilang ada tulis pasangkanlah. Anda mau bikin silakan ya, sambil dicocoki ya, sambil untuk latihan. Nomor 41 ya, nomor 41 dia minta F4/3 ya. Yang nomor 42 dia minta F1. Nomor 43 dia bilang 4F0. Nomor 44 dia minta adalah F-1 dikali F3. Yang nomor 45 dia minta F2 dikali F-2 per ya, F buka kurung min 5/3. Kalau Anda perhatikan latihan TKA ini 50 nomor. Apakah 50 nomor itu bisa dikerjakan dalam waktu 2 jam? Bilang itu 50 nomor itu lebih, karena ada satu soal yang mencakup A, B, C, D, E, F. Nah, ya kalau Ipin ngomong itu bukan 50 nomor murni, lebih dari 50. Apakah mampu di 2 jam? Nah ini perlu dikaji ulang ya. Ada A1, terus di sini ada B5, ada C10, ada D20, ada E40, ada F sama dengan 100. Ya, kita langsung ya mulai. Ya, kita langsung mulai. Nah, langkah apa yang kita lakukan kalau ada soal seperti ini? Sebentar, dari TikTok sebentar. Permisi, bikin permisi dulu. Oke, ya oke ya. Ya, lanjut ya. Nah, kalau aku punya soal ini, langkah yang kita kerjakan bukan ini dulu. Yang kita kerjakan ini, dia bilang diketahui function ini melewati titik. Kata melewati titik, Ipin tulis 2,80 ini, kita masuklah di function ini. 2,82 ini adalah X-nya, 80 ini adalah Y-nya. Berarti Ipin tulis di sini 80 sama dengan A 2 pangkat 3 kali 2. 3 kali 2 6 dikurangi 2. Betul ya? Betul ya? Ulang lagi. Artinya 2,80. Fx-nya 80, X-nya dimasukkan 2. 3 kali 2 6. 6 dikurangi 2. Berarti Ipin tulis 80 sama dengan A 2 pangkat 4. Berarti 80 sama dengan A dikali 2 pangkat 4 itu 16. Berarti A-nya didapat 5. Ya. Oh, kalau A-nya 5 berarti fungsinya jadi begini dong. Fx sama dengan 5 dikali 2 pangkat 3 X min 2. Nah, baru kita nulis. Oh, F4/3 berapa? F4/3 kita hitung ya. 5 dikali 3 kali 4/3. 3 kali 4/3 berarti ketemu berapa? 4. 4 dikurangi 2 berarti 2. Berarti kita hitung 5 kali 4 berarti sama dengan 20. Oh, 20. Ini jawaban X. Nah, nanti ya. Jadi caranya gitu. Nomor 42. Kalau diminta F1 Ipin gampang. X-nya masukkan 1 aja. 5 3 kali 1 3 dikurangi 2 berarti 5 pangkat 1, jawabannya 5. Ini. Nah,
Kalau soalnya kayak gini aman, mau dia 30 nomor, 40 nomor, oke. Tapi kalau sudah ada kata-kata panjang, itu perlu koreksi. Ya lanjut. Ya 4F0, berarti Kipin tulis F0-nya dulu. F0 itu berapa Kipin? Oh, kadang-kala orang kalau ada sesuatu yang 0 berarti jawabannya 0, belum tentu. Ya, F0 kita tulis 5 dikali 2 pangkat X-nya 0. 0 dikurangi 2 min 2 berarti 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 2 itu berapa? Artinya 2 pangkat 2. Pangkat min turun ke bawah jadi pangkat plus, berarti jawabannya 5/4. Berarti 4F0 artinya 4 kali 5/4 5. Oke, jawaban 5. Oh, ada 2 jawabannya ya berarti ya. Ya, bolehkah ini double ya? Bolehkah kalau double begini? Ya berarti 41 tadi jawabannya 20B, tadi nomor 42 itu jawabannya 42 jawabannya F1. F1 itu Kipin yang salah nulis ini ya. Kipin salah nulis. Ini harusnya 5 kali 2 pangkat. Nah, Kipin yang salah nulis. 2 pangkat 1, nggak boleh double, biasanya nggak boleh double. Sebentar, Kipin ada yang salah, maaf ada yang salah. 5 2 pangkat X nya 1 3 kali 1 3 kurangi 2 1 berarti artinya 5 dikali 2 10. Waduh, kayak gini gagal Kipin ya. Ini gini tadi 20, terus yang satu ini F1 jawabannya 10 ya, yang ini jawabannya 5 berarti ke betul ya. Jadi Anda harus perhatikan, jodohkanlah ini kita perhatikan. Kalau jodohkanlah nggak boleh double, lo kok jawabannya double, Anda korek. Jangan berhenti. Makanya Kipin tadi bisa tahu Kipin salahnya di mana. Kipin korek, oh ternyata ini salah. Ini tuh 4 kali 5/4 kok bisa jawaban 4. Paham ya? Lanjut. F-1 kali F-1 kali F3 kita bikin. Ya, kita bikin. Kipin hapus aja ini supaya nggak ribet ya. Kipin hapus aja di sini supaya nggak ribet. Kipin tulis begini. Sebentar, sabar. Kipin tulis di sini F-1 kita hitung 5 kali min 1 2, 3 kali min 1 min 3 min 2. Hati-hati ya, kita kasih space, jangan kayak tadi Kipin salah ngitung ya. Berarti Kipin tulis geser di sini 5 kali 2 pangkat min 5. Berarti jawaban Kipin geser sekalian aja. Geser sekali berarti 5 per 2 pangkat 5 32. Ada pangkat min berarti lewat ya. Lewat. F3 Kipin bikin F3 5 kali 2 pangkat X nya masukkan 3 pangkat 3 9 kurangi 2 berarti 7. Berarti Kipin tulis 5 kali 2 pangkat 27. 2 pangkat 7 itu berapa? Anda perhatikan. Oh, 2 pangkat 7 itu adalah 128. Betul ya? 2 pangkat 7 itu adalah 128. Benar kan? Yang 128. Betul ya? 128. Kipin kalau dikali gimana? Kipin tulis gini aja ya, tetap yang 2 pangkat 7. Kalau saya tak jadi no space begini. Kenapa? Karena ini soalnya perkalian. F-1 dikali F3. Kalau Kipin ubah menjadi 128 nanti rollingnya untuk ngitungnya nanti Anda tambah ribet ya. Kipin tulis saja F-1 jawabannya ini 5 kali 2 pangkat min 5 ya. F3 jawabannya ini 5 kali 2 pangkat 7. Berarti Kipin tulis 5 dengan 5 25. Ini dengan ini 2 pangkat 2 berarti 25 kali 4 sama dengan 100. Jadi Kipin nggak jadi 05/32, tadi sudah salah strategi. Loh, kenapa kok tak jadi 05/32? Sebenarnya sama aja dah. Tak ubah 5/32, ini Kipin nggak ngitung, berarti Kipin tulis 5/32. Kipin nggak ngitung kayak gini. 5 kali 2 pangkat 7 itu 128. 128 Kipin coret ini. Itu 128. 128 Kipin coret ini 4. 25 kali 4 100. Sama aja. Ya, cuma lebih praktif, RAM-nya itu agak berkurang kalau Kipin mikir ini. Berarti ini jawabannya 100, jawabannya F. Oke? Jadi kalau ini Anda nggak mau ngitung, berarti probabilitasnya Anda tinggal 2. Ya, jadi kalau mau irit-irit batu, Anda nggak mau ngitung, tinggal cap cip cup jawabannya kira-kira mana? 1 atau 40 ya. Feeling itu feeling ya.
Lanjut ya, karena waktunya terbatas. Jadi Anda butuh strategi seperti itu ya. Kita bikin F2. F2 kita bikin adalah 5 pangkat X-nya masukkan 2. 3 pangkat 3 kali 2 6, 6 dikurangi 2 berarti 4. Berarti 16. 16 kali 5 langsung 80. Paham ya? F-2 Kipin sikat langsung F-2 berarti 5 kali X-nya masukkan min 2 berarti min 6. Min 6 berarti dikurangi 2 berarti 2 pangkat min 8. Enggak, tak hitung, tak biarkan stay ya, tak biarkan stay. Barangkali ini juga stay, enggak apa-apa ya, betul ya, di stay kan aja dulu enggak apa-apa. Terus kita tulis F min 5/3. Nah ini masalah, min 5/3 Kipin tulis 5 dikali 2 pangkat ini 3 kali min 5/3 dicoret berarti ketemunya min 5 dikurangi 2 berarti 2 pangkat min 7. Betul? Berarti kita ngitungnya adalah F2 kali ini, berarti ini kali ini Kipin tulis 5 dikali 2 pangkat 4 dikali ini 5 2 pangkat min 8 dibagi F min 5/3. Katanya jawabannya ini Kipin tulis 5 kali 2 pangkat min 7. Ini coret ya. 2 pangkat min 7 dengan ini jadi 2 pangkat min 1. Berarti tinggal 5. Betul? 5. Terus di sini 2 pangkat 4 kali 2 pangkat min 1 jadi 2 pangkat 3. Berarti 5 dikali 8 sama dengan 40. 40 mana? 40 aja. Betul ya? Jadi jawabannya ini adalah 45 itu E. 44 tadi jawabannya adalah 100 F. Betul ya? 43 jawabannya B. F1 jawabannya C ya. 4/3 jawabannya D. Gampang ya? Ya. Jadi Kak jawabannya ini Dadu, Charlie, Bella, Fanta, Eko. Kurang lebih paham ya, kurang lebih paham. Kipin lanjuti lagi di soal berikutnya. Kipin lanjut ya. Ini berikutnya ini kata-katanya panjang ya, kata-katanya panjang. Tapi mungkin Kipin singkat ya. Kipin singkat nomor 45 sudah irit, tinggal 5 nomor. Tinggal 5 nomor. Irit ini ya. Nomor 46 ya. 46 ya. Kipin langsung 46 dia bilang suatu perusahaan telepon, suatu perusahaan telepon ya. Di sini dia bilang menetapkan tarif telepon, menetapkan tarif gitu aja ya. Tarif telepon, nggak usah sampai detail ya. Telepon berdasarkan durasi panggilan ya, durasi panggilan ya, dengan rincian sebagai berikut. Pertanyaan pertama dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, untuk panggilan ya. Nah, untuk menjawab soal-soal ini kita perlu baca kalimatnya baik-baik. Kipin tulis aja dulu lengkap ya. Untuk panggilan kurang dari atau sama dengan 5 menit ya. 5 menit dia bilang tarifnya adalah Rp 100 rupiah per menit. Oke. Statement yang kedua dia mengatakan untuk panggilan lebih dari 5 menit, tetapi ada kata tetapi kurang dari atau sama dengan 10 menit ya. Tarifnya adalah 80 rupiah per menit. Oke.
Berikutnya statement yang ketiga, dia bilang untuk panggilan lebih dari 10 menit, ya, panggilan 10 menit, tarifnya adalah dia bilang Rp60 per menit. Nah, ya, dia bilang pertanyaan A, tulislah fungsi parameter, ya, yang menyatakan biaya panggilan telepon. Ya, sebenarnya kalau Kipin mau singkat tulisannya enak ya, cuma kalau enggak ini kan susah karena Kipin mau ciptakan record, jadi Kipin tulisnya apa adanya. Yang B, pertanyaannya B, dia bilang jika Ratna, ya, jadi kalau Anda sudah punya bukunya ini, Anda boleh nyoba ya, jika Ratna menelpon selama 8 menit, berapa biayanya? Kipin langsung singkat ya, gitu ya. Next, yang C, dia bilang Yuni memiliki pulsa Rp 25.000. Ya betul ya, 25.000. Oke, lumayan nih ya. Jika ia menelpon selama 30 menit, ya, selama 30 menit, berapa sisa pulsa Yuni sekarang? Nah, ya, Yuni sekarang. Now, oke, lanjut kita bikin ya. Gampang, kita bikin santai aja. Kita enggak terlalu panjang gitu ya. Suatu perusahaan telepon menetapkan tarif telepon berdasarkan durasi panggilan dengan rincian sebagai berikut. Dia bilang yang pertama, untuk panggilan kurang dari sama dengan 5 menit. Kalau ini Kipin kasih faktor X ya. Boleh ya, bukan fungsi T, berarti Kipin tulis gini. Boleh ya Kipin tulis gini. Fx ini adalah kurang dari atau sama dengan, berarti X kurang dari 5 menit ya, kurang dari 5 menit. Kalau kurang dari 5 menit tarifnya 100 menit, berarti Kipin bisa tulisnya Fx adalah, tangkap biaya ya, X kurang dari 5 menit, X itu menit, biayanya 100 per menit, berarti boleh tak tulis 100 X. Next ya, untuk panggilan lebih dari 5 menit, tetapi kurang dari, berarti artinya begini, lebih dari 5 menit ya, tapi kurang dari atau sama dengan 10 menit. Itu artinya biayanya berapa? Kipin tulis tetap biaya ini tak anggap Fx gitu ya. Fx sama dengan adalah 80 per menit, ya sudah 80 X selesai. Nggak usah panik. Berikutnya, untuk panggilan lebih dari 10 menit, berarti artinya X-nya lebih dari 10 menit. Gak ada yang sama dengan ya, lebih dari 10 menit, apa ditulis gini, 10 begini. Nah, supaya enak ya, kan lebih dari 10 menit berarti 11 ke atas. Secara logiknya begitu kan ya. Adalah 60 per menit, berarti Fx adalah 60x. Kipin, aku kalau jawab begini benar enggak? Belum tentu, kurang sempurna. Karena ini ada 3 parameter, maka fungsinya itu Anda harus nulisnya seperti gini. Fx sama dengan, nah ya, jadi nanti mungkin ditanyai apa namanya domain, apa dikatakan di range, itu biasanya begitu ya. Cara nulisnya Fx sama dengan, Kipin tulis di sini adalah 100x dengan domainnya X kurang daripada 5. Yang kedua, kalau di sini tulis
80x berarti di sini 80x, maka domainnya antara 5 sampai kurang dari 10. Ya, penulisan itu paling bagus. Kalau domainnya lebih dari 10 menit, berarti harganya adalah 60x. Jika if di sini X-nya lebih dari 10 menit. Selesai. Ini pertanyaan yang A. Selesai. Yang B, jika Ratna, dia bilang jika Ratna menelpon selama 8 menit. Yang B, kalau nelpon selama 8 menit, ya, kalau masuk 8 menit, 8 menit itu termasuk di range-nya ini 5 sampai 10. Berarti biayanya adalah 80x. Berarti X-nya dimasukkan 8 adalah 8 kali 6, 640. Gampang ya, gampang ya. Jadi cara buatnya seperti itu, 640 rupiah ya. Kalau dia tanya yang C, Yuni punya pulsa 25.000. Jika ia menelpon selama 30 menit, ya kita lihat. Kalau 30 menit, kita lihat. Kalau 30 menit itu otomatis masuk di dalam range ini. Nah, kalau mau lebih bagus lagi, mungkin ngomong gini, 5 menit pertama sekian, ya. Terus 5 menit yang kedua sekian. Terus 5 menit yang ketiga sekian. Terus yang setelah itu bukan 5 menit yang sekian. Setelah itu seterusnya adalah sekian per menit. Nah, itu lebih jago lagi. Nah, tapi di sini ada kalimatnya cuma 30 menit. Ya sudah, 30 menit cuma yang ini. Berarti Ipin cuma tulis adalah Fx-nya adalah 60x. Berarti F30 adalah 60 kali 30 sama dengan 1.800 rupiah. Dan uangnya ada 25.000. Oh ya, berarti 25.000 dikurangi, oh ya benar ya, 25.000 dikurangi 1.800. Betul ya, 25.000 dikurangi 1.800, berarti duitnya tinggal berapa? Nah, itu Anda perhatikan. Duitnya tinggal berapa? Duitnya tinggal kita hitung, berarti berapa? 1.800. Berarti berapa? 1.800 berarti kita hitung aja ya. Manual 2, 3. Berarti sisanya adalah 23.200 rupiah. Gampang ya? Jadi sisa uangnya adalah 23.200 rupiah. Gampang ya? Nomor 46 terselesaikan. Sekarang kita masuk yang nomor 47. Oke, lanjut ya. 47. Kalau Anda sudah punya bukunya ini, silakan Anda bisa buka ya. Ipin tidak panjang hari ini ya, karena supaya recordnya bisa terbagi. Dan nanti next berikutnya mungkin Ipin masuk ke matematika wajib sudah, lanjut sudah, hari ini selesai. Mungkin berikutnya supaya imbang kita masuk ke fisika. Jadi supaya latihan TKA-nya lengkap ya. Supaya latihan TKA-nya lengkap. Ipin tulis nomor 47. Ya, 47 ini boleh ya. Ipin skip kata-katanya. Ipin skip kata-katanya, dia bilang gini, karena toh sudah diketahui gambar. Tulis segini banyak panjang ya. Toh sudah diketahui gambar, Ipin tulis gini. 2 orang pengamat S dan T. Ya, Ipin mau izin enggak tulis kalimatnya ya, panjang soalnya. 2 orang pengamat S dan T, ya, pengamat S dan T sedang mengamati puncak gunung yang sama. Ipin anggap puncak gunung yang sama. Ya. Ipin gambar. Ipin ulangi kalimatnya ya. 2 orang pengamat S dan T mengamati puncak gunung yang sama. Ya. Permasalahannya S-nya di mana, T-nya di mana, kita lihat di sini. Dia tulis ini, daripada Ipin nulis kalimat, lebih baik Ipin baca lebih gampang ya. Dia bilang gini, sedang mengamati puncak gunung yang sama di dua titik yang berbeda dengan jarak antara kedua titik pengamat 2 mil. Oh, berarti artinya gini, S dan T ini jarak 2 mil.
Betul ya? Ya bahasanya ya, dengan jarak 2 pengamat itu adalah 2 mil. Ya sudah, ST-nya di sini. Sekarang jadi masalah, Kipin kenapa Kipin kok bisa tahu S-nya di sini, T-nya sini? Kok enggak ini T, ini S? Kipin nggak tahu. Kipin juga nggak tahu. Kipin nggak tahu. Kipin nggak tahu. Kipin hanya nyoba. Ya, Kipin nggak tahu. Kipin baca lanjutannya. Dia bilang di sini, pengamat T berada lebih jauh dari gunung. Oh ya, berarti T-nya di sini. Pengamat S, kalau dia bilang pengamat S berada lebih jauh dari gunung, ya berarti S-nya di sini, T-nya di sini. Paham ya? Berarti Kipin toleh. Oh, T-nya di sini, S-nya di sini. Kurang menarik sebenarnya. Kalau Kipin ngomong, kita nggak usah ngomong jarak T itu lebih jauh dari itu. Tidak perlu. Sebenarnya harus nulis gini. Dia bilang gini. Dia bilang pengamat T berada lebih jauh dari gunung. Sebenarnya itu Kipin nggak setuju kalimat itu. Supaya lebih murid, lebih gitu ya. Nganalisanya gini. Dia bilang gini. Pengamat T melihat puncak dengan sudut 31 derajat. Pengamat T melihat puncak gunung dengan sudut elevasi 31 derajat. Pengamat S yang lebih dekat ya mengamati puncak gunung dengan sudut elevasi 58. Dan ini 58. Yang maksudnya Kipin ngomong begini, aku nggak perlu kasih tahu kalau T itu lebih jauh, S lebih jauh. Anda yang harus tahu sendiri. Supaya soal ini menarik. Loh kenapa Kipin? Kenapa? Loh ya, semakin jauh, sudutnya semakin kecil, berarti dia pasti di sana. Pasti lebih jauh dari gunung. Ya, kalau sudutnya semakin gede, elevasinya semakin gede, berarti otomatis dia lebih dekat. Nah itu lebih menarik. Kalau sudah dikasih, para siswa sudah dikasih, ternyata T dilihat lebih jauh dari gunung. Oh ya, gak ada gunanya elevasi. Ini kurang menarik. Ya, kurang menarik. Kipin bilang kurang menarik. Wes ya, kalau Kipin punya 31, ini 58, ini jaraknya 2 mil. Terus dia bilang gini, berikutnya. Dia bilang berikutnya, selesai ini konteksnya selesai ya. Dan tinggi jaraknya tidak diketahui. Oh, cuma diketahui itu aja. 31, 58, sudutnya itu dia tanya. Di sini dikasih T, ini dikasih R, ini dikasih K, ini dikasih K, di sini dikasih M. Oke? Ditanya, tentukan. Ya, tentukan jarak T ke puncak. Jarak T ke puncak. Jarak T ke puncak ya namanya TK. Betul ya? Betul ya? B. Ya, B. Tentukan ketinggian gunung tersebut. Kalau ketinggian gunung tersebut ya berarti namanya R. Betul ya? Gak dikasih tahu ya kamu harus tahu sendiri itu ketinggian gunung RK puncak ini. Ini masih aman. Belum kalau T ada tingginya orangnya diperhatikan ya, dikasih tingginya orang berapa gini dianggap sama semua rata. Oke? Lanjut Kipin. Kalau mau nyari T ke K gak bisa. Kipin tanya, ujianmu pakai kalkulator gak? Ya, ujianmu pakai kalkulator gak? Gak pakai Kipin. Coba ngitung kalau tanpa kalkulator. Impossible. Kalau Kipin jujur kalau punya soal ini, ya Kipin bisa pakai kalkulator. Yang jadi permasalahan, Kipin ubah soal ini. Kipin ubah soal ini bukan 58. Kipin ubah. Mohon maaf, Kipin ubah. Kipin ganti di sini 50. Kipin ganti di sini 53. Kipin ganti di sini jadi 30. Boleh ya? Kipin ganti 30. Kenapa? Loh, aku maksakan 31 58. You bisa ngitung nggak? Sin 58 berapa kalau tanpa kalkulator? Oh, pakai aturan sinus Kipin. You masih pakai aturan sinus emang bisa dapat. Ya,
Nggak bisa, tetap nggak bisa, impossible. You mau pakai aturan sinus tetap bisa, nggak bisa. Pakai aturan sinus tetap bisa. Ya, jadi kita bermain nalar saja, ya. Kalau aku punya di sini 53, berarti di sini 127. Total ini 180. Ya, betul ya. Nah, kalau aku tahu ini 127, aku tahu ini 30. Berarti berapa ya? 127, 130 itu 157. 157 berarti di sini 23. Loh. Ini pun pakai kalkulator. Jujur pakai kalkulator. Susah, Kipin mau ngomongin pakai kalkulator. Ya apa caranya supaya aku ngitung nggak pakai kalkulator? Aku pakai gini. Ya, aku pakai gini. Perlu nggak Kipin ini tetap pakai 127? Kipin pakai gini. Ini tak anggap Kipin pakai gini. Tangan 53 sama dengan KR per RS. Betul ya? Kipin tadi berharap kalau aku pakai ini, aku pakai aturan sinus ini persin ini persin ini persin ini dapat. Aku berharap begitu. Berharap. Tapi nyatane ini persin ini sin 23 yo gak iso jawab. Lek gak pakai kalkulator. Ya. Nah ini sudah tak rubah angkanya, tak rubah supaya enak. Yang penting kerja bisa jalan. Aku tulis tangan 53 sama dengan KR per RS. Tangan 53 itu berapa? Kita kan punya segitiga istimewa. Kalau kita punya di sini 37, di sini 53, depannya 37 itu 3, ini 4, ini 5. Berarti tangan 53 4 per 3. Kita tulis 4 per 3 sama dengan KR per RS. Terus bisa jawab. Nah, ini tidak tahu, mana bisa jawab. Betul ya? Tidak bisa jawab. Next. Kipin tulis. Kita pakai tangan 30 sama dengan depan per RT. Berarti KR per RT. Betul ya? Ya. Tangan 30 berapa? Harus apa dong? Tangan tadi tangan berapa? 58, sini 58. Nggak mungkin kalau nggak pakai kalkulator. Tangan 30 kamu udah apa? Ya kamu udah siap TK. Tangan 30 akar 3 per 3. Ya, di sini Kipin tulis KR per RT. Terus gimana Kipin cara ngitungnya? Gampang. Ini Kipin tulis kali silang KR-nya sama dengan akar 3 per 3 RT. Betul ya? Yang ini Kipin tulis KR-nya sama dengan 4 per 3 RS. Loh, dari sini dengan sini KR-nya podo. Berarti Kipin tulis gini. Akar 3 per 3 RT sama dengan 4 per 3 RS. Terus Kipin tulis, loh kok RS tahu RT loh. Yang namanya RT itu adalah RS ditambah 2 mil. RS ditambah 2 sama dengan 4 per 3 RS. Betul ya? Selesai. Ini dikalikan berarti akar 3 per 3 RS ditambah ini kali ini berarti 2 per 3 akar 3 sama dengan 4 per 3 RS. Mending soalnya seperti ini daripada pecahan. Semuanya tak kalikan 3 supaya endingnya enak. Kalikan 3 akar 3 RS ditambah 2 akar 3 sama dengan 4 RS. Loh, aku bisa nyari RS. Jadi 2 akar 3 sama dengan 4 RS dikurangi akar 3 RS. Terus cara ngitungnya gimana Kipin? Kipin naik ke atas. Ya, RS-nya ini Kipin keluari. Berarti Kipin tulis RS buka kurung 4 min akar 3 sama dengan 2 akar 3. Dan enak loh, menarik ya. RS yang keluar kan berarti tinggal 4, RS yang keluar berarti tinggal akar 3. Berarti RS-nya sama dengan 2 akar 3 dibagi 4 min akar 3. Loh Kipin, ini kan butuh kalkulator. Siapa bilang butuh kalkulator? Nggak butuh. Nggak butuh. Ini dikali 0 sekawan 4 plus akar 3
4 plus akar 3. Kita hitung RS sama dengan 2 akar 3 kali ini 8 akar 3. 2 akar 3 kali ini berarti 3 berarti 6. Per depan 16. Belakang berarti 3. Berarti RS-nya didapat 8 akar 3 ditambah 6 per 13. RS tadi. Terus Anda tanya, Kipin Wurji tanya TK kok. Ya, aku loh ditanya TK gampang. Kalau mau nyari TK, ya kita pakai kosinus lah. Ya, kita pakai kosinus 30 sama dengan, kan masalahnya Kipin ubah angka, ubah angle-nya ini tujuannya supaya tanpa kalkulator. Karena kalau 58 Kipin nggak tahu apakah peraturannya ini boleh pakai kalkulator. Kipin nggak tahu. Kalau boleh pakai kalkulator, oke, soal awal betul. Tapi kalau nggak boleh pakai kalkulator, bullshit, siapa yang bisa tahu 58 degree ini sinusnya berapa? Nggak mungkin, impossible. Berarti Kipin ubah supaya seperti konsepnya Anda ngerti. Cos 30 samping per miring, RT per KT. Kipin tulis RT per KT. Cos 30-nya katanya setengah akar 3. Betul ya? Cos 30 adalah setengah akar 3. RT-nya berapa Kipin? Loh, tadi kan sudah ketemu RT kalau tidak salah. Ya, coba kita lihat. RT-nya, yang namanya RT itu RS ditambah ST. Betul ya? Ya dah. RS-nya berapa? RS-nya ini. Kita tulis dong. Lumayan ribet ya. Lumayan ribet. RT-nya itu berarti RS-nya RT, Kipin tulis ya. RT ini berarti RS ditambah 2. Berarti RS-nya ini berapa tadi? 8 akar 3 ditambah 6 per 13 ditambah 2 berarti betulnya ini tak kali silang aja. Berarti setengah akar 3 KT. RT-nya ini berarti RS tambah ini kita langsung ya. 8 akar 3 ditambah 6 ditambah 13 kali 2 26 per 13. Yang penting aku ngitung, nggak perlu pakai kalkulator. Oke? Terus gimana Kipin? Oh ya wis, tinggal kon ngitung aja. Oke, caranya Kipin tulis setengah akar 3 KT, tak sederhanakan si aja. 8 akar 3, ini benar ya. 8 akar 3 tambah 6 tambah 2, 13 kali 2 26, berarti 26 betul. 32 per 13. Masya ampun ya Tuhan, semuanya tak kali 13 aja. Tak kali 26, mohon maaf, kalikan 26 supaya perperannya hilang. Kalikan 26 berarti ini 13 akar 3 KT sama dengan ini kali 2, 16 akar 3 ditambah 64. Oh, berarti KT ini adalah 16 akar 3 ditambah 64 per 13 akar 3. Ya wis lah, jawaban ini memang angka welek kok, mau apa lagi. Yang penting gak perlu pakai kalkulator. Setuju ya? Lanjut, RK. Loh ya sudah, kalau kamu sudah ketemu KT, RK dapat. Loh Kipin, kenapa kok bisa RK dapat? Dapat lah, RK bisa dapat, kita pakai RS kamu sudah dapat. Kipin tulis di sini ya. Kipin tulis di sini. Kalau mau nyari RK gampang. Kita tinggal pakai ini. Tangan 53 sama dengan RK dibagi RS. Tangan 53 dibagi tadi 4 berarti 4 per 5. 4 per 3, sorry, 4 per 3, betul ya? 4 per 3, betul ya? Ini 37, ini 53, semakin panjang, ini berarti lengthnya 4, ini 3, ini 5, tangan 53, berarti 4 per 3, betul ya? Nah, sing ditanya RK-nya enggak tahu, RS-nya kan sudah diketahui RS-nya. RS-nya tadi sama dengan ini. Ya, RS-nya diketahui ini. 8 akar 3
8 akar 3 ditambah 6/13. Berarti aku mau nyari RK-nya sama dengan gampang kali silang aja. Ya toh, ini dikali silang. Berarti Kipin tulis 4/3 buka kurung 8 akar 3 ditambah 16/13. Betul ya? Nah, kalau kayak gini sudah ketemu jawaban nih, tinggal kamu kalikan RK-nya. Nah, ada matanya? Jelas ya? Oke, sebentar ya, sebentar kita cek dulu sebentar. Ya. Ya, next, sebentar ya, mohon maaf. Lanjut di nomor 48 ya. Oke, kita lanjut nomor 48, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kita coba ini dianalisa. Anda mungkin yang penting caranya ya, yang penting caranya nanti dicek apakah boleh pakai kalkulator, enter aja gitu ya. Yang penting konsepnya, Anda belajar konsepnya. Lanjut nomor 48 ya. Lanjut di posisi nomor 48 ya. Mohon maaf, Ipin nggak bisa baca chat satu persatu ya. Di sini ada tulis suatu populasi ya, populasi hewan predator ya. Hewan predator ini, kalau ini Ipin harus nulis ya supaya bisa menganalisa di daerah tertentu ya. Dia bilang sangat tergantung ya, sangat bergantung pada jumlah ya. Jumlah apa ini? Jumlah populasi hewan yang dimangsa. Jumlah populasi hewan yang dimangsa. Oke. Ya, cukup ya. Hewan yang dimangsa dan persaingan antara hewan dan persaingan antar hewan predator. Oke ya, di sini ada tulis misal Y menyatakan, sudah dikasih tahu, menyatakan jumlah predator ya, jumlah predator. X itu menyatakan jumlah populasi ya, populasi hewan yang dipangsa, yaitu Y sama dengan diketahui berapa ini, 5000X. 5000X berupa fraction ini, berupa asimtot ini ya, 10 plus 2. Ini ya, berarti gambarnya nanti mungkin gambarnya begini ya, mungkin ya, Ipin nggak ngerti ya, mungkin gambar itu dalam asimtot ini jadi namanya fraction ya, namanya fungsi fraction. Oke, dia tanya di sini jika populasi hewan yang dimangsa ya, hewan yang dimangsa meningkat tanpa batas. Meningkat tanpa batas. Sebentar, maksudnya tentukan jumlah populasi. Tentukan jumlah populasi predator. Sebentar, ini noting dulu. Suatu populasi hewan predator di daerah tertentu sangat bergantung pada jumlah populasi hewan yang dimangsa dan persaingan antara hewan predator. Misal Y menyatakan jumlah predator, X menyatakan jumlah populasi. Sing ditanya Y, tentukan jumlah populasi predator. Y yang ditanya. Jumlah populasi predator tanpa batas. Berarti nulisannya adalah
tulisannya adalah limit X mendekati, berarti Y nulisannya limit X mendekati infinite Y. Sudah selesai, soal ini gampang, cuma analisa itu. Loh, maksudnya Kipin apa jumlah? Lah iya kan, dia tanyakan jumlah predator. Jumlah predator itu kan Y. Berarti di sini Y sama dengan limit X infinite dalam fungsinya itu. Berarti Kipin tulis Y sama dengan limit X mendekati infinite. Y-nya berapa? 5000 X dibagi 10 plus 2X. Betul ya? Loh, terus cara ngitungnya gimana Kipin? Wah, ada mungkin Anda bilang, oh kalau ngitung kayak gini, kalau kayak ngitung ini, kalau limit itu infinite, konsepnya Kipin menghitung limit infinite, kuncinya basicnya harus fraction. Kalau sudah fraction, kita lihat pangkat tertingginya pangkat berapa, nggak perlu pakai pembagi suen. Kita lihat, oh koefisien pangkat tertingginya adalah pangkat 1, berarti Y-nya sama dengan 5000 dibagi 2. Ya sudah, ketemu 2500. Nah, sorry, Kipin ulang lagi. Konsep daripada limit infinite Anda bisa lihat kontennya Kipin lengkap. Kipin nggak pakai ini dibagi. Konsep utamanya fraction limit. Limit infinite. Konsepnya limit infinite, dia harus terciptanya fraction. Kalau tidak bisa terciptanya fraction, Anda buat menjadi fraction. Seperti apa? Kali sekawan. Setelah fungsi limit ini menjadi fraction, bagaimana cara penyelesaian infinite? Kita lihat pangkat tertinggi. Kalau pangkat tertingginya atas ada, bawah ada, artinya kalau pangkatnya sama, Anda lihat dari koefisien bagi koefisien. Jadi dari global ini sudah fraction. Pangkatnya pangkat berapa? Pangkat 1. Berarti Anda lihat koefisien. Koefisien pangkat 1 5000, koefisien pangkat 1 ini 2. 5000 per 2, 2500. Selesai. Jadi nggak usah pakai biasanya para tutor, oh limit infinite itu logikanya ini loh. Limit infinite itu logikanya ini. Oh, harus setiap subjek dibagi pangkat tertinggi. Oh, ini dibagi E, berarti ini 10 bagi E, 2X bagi E, dicoret. Berarti ketemunya di sini, naik Kipin tulis berarti jadi 5000 per 10 per X ditambah 2. Ono limitnya masih ya, X mendekati tak hingga. Oh, 10 per tak hingga ini jawabannya 0. Berarti 5000 per 2. Kalau lambat, kalau Kipin jawabnya bukan gitu. Ya, langsung aja Kipin coba ulang sedikit kalau limit infinite. Berarti ini jawabannya adalah 2500. Kipin aja. Kalau aku punya limit X mendekati infinite, 3X kuadrat plus 4X plus 5X kuadrat plus 6, jawabannya 3 per 5. Suwen kamu mau pakai cara-cara tek waktumu ya. Kamu di kalkulus masih pakai kocak-kocakan api. Nah, kalau aku punya limit X mendekati tak hingga Kipin seperti ini, kalau 3X pangkat 3 plus 6X kuadrat, di sini 4X plus 5, pangkat tertingginya pangkat berapa? Pangkat 3. Koefisiennya berapa? 3. Bawah punya enggak pangkat 3? Enggak punya, 0. Ya sudah, 3 per 0. Kipin selesai. Lanjut, Kipin kalau aku punya limit X mendekati infinite, di sini adalah 3X pangkat 3 plus 6X kuadrat, tapi di sini aku punya 4X pangkat 4 plus 5X, pangkat tertingginya pangkat berapa? Pangkat 4. Atas punya enggak? Enggak punya. Bawah punya enggak? Koefisien punya 4. 0 per 4, ya jawabannya. Kipin kalau aku punya limit X mendekati tak hingga, di sini adalah akar X kuadrat plus 4X dikurangi, di sini 3X plus 1. Gimana? Oh, ini berupa linear subjek. Nah, konsep daripada limit infinite subjek. Nah, konsep daripada limit infinite harus fraction. Supaya fraction, ya kamu kali 0 sekawan. Selesai. Kalau sudah jadi bentuk fraction, aman, ilmu ini kamu pakai. Setuju ya? Anda bisa lihat di kontennya Kipin. Lanjut Kipin nomor 49.
Ya, lanjut nomor 49. Lanjut ya, 49. Ya, kita lanjut. Kurang 2 nomor selesai, itu rungkat ya. Berarti nggak sampai 1 jam ya. Ya, 49. 49 dia bilang apa ini? Nggak tahu ini 49. Ya, mungkin tulis aja soalnya. Ya, di sini ada tulis 49 dia bilang apa ini? Suatu talang air. Tak tulis saja ya. Suatu talang air terbuat dari lembaran seng terbuat dari lembaran seng yang lebarnya 80, yang lebarnya 30 cm. Ya, dengan cara melipat, nggak ngerti aku ini ngomong ya. Dengan cara melipat lebarnya menjadi 3 bagian. Karena 3 bagian yang sama. 3 bagian sama berarti 30. Betul ya? Kok 30 ngawur ya? 10 ya. Oh, dikasih gambar ya. Seperti pada gambar. Kita lihat dulu. Ceritanya gini. Gambarnya begini ya. Kalau ini seng begini dilipat 3 bagian, jadi otomatis bisa begini, bisa begini. Betul ya? Jadi talang air, Anda tahu ya talang air kalau digambarnya begini. Kalau digambar seperti ini. Ya, kalau digambar seperti itu ya, seperti balok. Oke ya, tapi ini terbuka, airnya kan ngalir ke sini. Betul ya? Ceritanya logikanya gitu ya. Nah, tapi di sini ngomong gini. Talang airnya ini kayaknya dibuat bentuk sudut. Ya, sesuai dengan gambar. Dia sudah dikasih gambar. Jadi Anda ngikuti aja. Oke, di sini 10, di sini 10, di sini 10, di sini diketahui theta. Di sini diketahui theta. Oke. Ya, ikuti aja polanya. Kita lihat gambarnya, terus keterangannya dia bilang apa? Terus dia bilang besar sudut dinding talang. Besar sudut dinding talang itu adalah theta. Besar sudut dinding talang adalah theta. Hitung besar sudut agar volume air yang ditampung dia bilang maksimum. Ya, agar volume air yang ditampung dia bilang adalah maksimum. Ya apa cara bikinnya? Ya, cara bikinnya gimana? Agar volume air maksimum. Cara bikinnya apa? Volume air maksimum. Ya kalau mau cari suatu volume air yang maksimum, berarti logikanya Kipin ngomong volumenya maksimum. Berarti kalau mencari volumenya maksimum, berarti volumenya diturunkan sama dengan 0. Tapi karena di sini kita tidak tahu, loh volume panjangnya piro, kita tidak tahu panjangnya berapa, betul ya? Kita tidak tahu panjang talangnya berapa. Ya, dia bilang agar volumenya maksimum itu apa? Sesuatu kata maksimum, kata minimum itu adalah diferensialnya sama dengan 0. Kita lihat, diferensialnya sama dengan 0. Terus ini caranya gimana Kipin? Ya, kita bilang namanya diferensial. Anda kalau perhatikan di sini, ini gambarnya begini. Kalau ini gambar begini, ya, di sini ada panjangnya ke sana. Mau nyari volume berarti adalah luas. Ini termasuk frame, termasuk prisma. Luas ini dikali dengan panjang, jadi volume maksimum. Betul ya? Nah, yang membuat dia maksimum itu bukan volumenya, tapi penampangnya. Betul ya? Penampangnya yang membuat dia maksimum. Jadi ceritanya kita harus cari luas. Berapakah luas ini?
Anda bikin luas ini berapa? Gampang dong kalau mau bikin luas ini. Kita bikin gini. Kita tarik begini. Hah? Oh, ini luas trapesium berarti sama dengan luas trapesium. Ya, luas trapesium. Rumus luas trapesium itu apa? Ya, luas trapesium rumusnya adalah setengah kali tinggi A tambah B. Ya, kalau logikanya gitu ya. Tinggi A kali B. Gak apa gitu. Ini aku tak paling kan. Boleh ya? Ini 90. Ini 90 kan? Ini 90. Ini 10 berarti ini 10. Setuju ya? Ini Kipin kasih ini X, ini X. Setuju? Ya, ini Kipin kasih X itu X. Kalau ini theta, berarti di sini adalah 90 min theta. Betul ya? 90 min theta. Kalau Kipin tulis sin 90 min theta. Sin ini depan per miring, berarti depan per miring, miringnya. Betul ya? Berarti Kipin bisa mengatakan sin 90 min theta berdasarkan trigonometri basic, sin 90 min kuadran 1, sin 90 min, sin 90 plus sin X-nya sama dengan 10 cos theta. Kalau X-nya 10 cos theta, ini 10 cos theta, berarti Kipin bisa mengatakan T-nya piro? Nah, ini T, ini Kipin kasih T ini. Sama juga. Kalau mau nyari T, sama konsepnya. Kipin bermain di sini. T-nya berapa? Kipin plot di sini. Kita pakai adalah cos 90 min theta. Cos 90 min theta samping per miring. Samping per miring T per 10. Anda tanya, loh Kipin kok kenapa kok gak pakai, mau nyari ini pakai tangan? Kon ini yang ngitungnya angel, kok mama pakai tangan? Pakai data yang ada dong. Data yang ada kan sisi miring, hipotenusanya 10. Berarti sin per ini, cos ini per ini. Lanjut ya. Cos 90 min itu kode B sin theta. Sama dengan T per 10. Jadi Kipin bisa tulis T-nya adalah 10 kali sin theta. Selesai. Terus gimana Kipin? Gak lanjut no ini. Tak tulis setengah. T-nya tak ganti 10 sin theta. Dan A-nya mana? A-nya 10. Dan B-nya mana? B-nya itu adalah 10 tambah 2. Ya, B-nya itu adalah trapesium setengah kali tinggi jumlah sisi sejajarkan SD lah. A nih 10, B-nya itu ini 10 tambah 2X. Berarti kita tulis ya lanjut 10 tambah 2X. X-nya mana? X-nya ini. Berarti 2 kali 2X berarti 20 cos. Selesai. Untuk Kipin selesai. Belum, tinggal dihitung. Kipin tulis di sini ya. Berarti luasnya sama. Ya, Kipin tulis ya. Berarti luasnya sama setengah kali 10, 5 kali ini berarti 50 sin theta. Betul ya? Betul ya? Setengah kali 10, 5. Kipin uraikan aja deh. Nanti bingung 5 sin theta ini 10 ditambah 20 cos theta. Jadi ya, Kipin nulis 5 sin theta kali ini 50 sin theta, 5 sin theta dikali ini berarti jadi 100 sin theta cos theta. Terus gimana Kipin? Tak tulis 50 sin theta ini bisa digabung. Tuh dari mana? Kipin tulis 100 ini boleh tak tulis 50 dikali 2 sin theta cos theta. Terus Anda tanya, Kipin kok punya ide kayak gitu? Kipin ngomong, ilmu trigonometri identity Anda harus hafal. Kalau ada sin sama cos itu bisa jadi satu dengan syarat depannya ada 2. Jadi Kipin tulis ide kayak gitu. Kipin ngomong, ilmu trigonometri identity Anda harus hafal. Kalau ada sin sama cos itu bisa jadi satu dengan syarat depannya ada 2. Jadi Kipin tulis 100 ini makanya Kipin pecah menjadi 50 kali 2 karena ini merupakan identitas. Jadi Kipin tulis adalah 50 sin theta
ditambah 50, 2 sin theta cos theta itu adalah sin 2. Terus gimana kibinnya? Supaya maksimum berarti L aksen sama dengan 0. Ya kan? L aksen sama dengan 0. Selesai. Nah, L aksen sama dengan 0 itu berapa Kipin? Ya, ini ya. Ya. Berapa? Anda bisa hitung di situ, ya. Oke, setuju ya? Berarti Kipin tulis L aksen sama dengan 0. L aksen sama dengan tinggal turun no Anda. Ya, sesuatu maksimum minimum betul ya di sini ya. Sin theta betul ya. Kalau ada yang salah nanti komen aja. Kalau yang salah Kipin komen aja. Kipin no problem ya. Oke. Kipin tulis lagi di sini L aksen sama dengan 0 ini diturunkan 50 sin theta berarti jadi 50 cos theta. Sin 2 theta ini diturunkan berarti jadi 50 kali 2 berarti 100 cos 2 theta. Betul ya? Bingung? Kipin tulis. Ini diturunkan 50 cos theta. 50 sin 2 theta Kipin tulis 50 sin 2 theta jadi cos 2 theta. Dalamnya diturunkan jadi 2, makanya jadi 100 sama dengan ya. Terus gimana Kipin? Nah, Kipin geser taruh di mana ya, Nak ya? Kipin taruh di sini aja deh. Kelihatan kayaknya ya. Kipin tulis di sini. Oh, tak bagi 50 semua boleh ya. Mau sama dengan 0. Berarti Kipin tulis di sini cos theta ditambah 2 cos 2 theta sama dengan 0. Coba ini dijabarkan ya. Barangkali bisa difaktorkan. Kenapa Kipin kok bisa difaktorkan? Kipin coba tulis. Kipin hapus di sini ya. Kipin tulis. Kipin taruh di sini. Mungkin bisa difaktorkan. Kipin tulis di sini. Jadi cos theta ditambah 2 cos theta. 2 cos 2 theta. Ya. Berarti Kipin coba. Mungkin karena bisa difaktorkan. Kayaknya mungkin. Cos 2 theta itu adalah 2 cos kuadrat theta minus 1. Coba ya. Kita nggak tahu, Kipin juga nggak tahu. Cos theta ini kali ini 4 cos kuadrat theta. Ini kali ini 2. Kalau nggak bisa ya sudah. Ya berarti 4 cos kuadrat theta ditambah cos theta dikurangi. Kira-kira bisa nggak? Ya, kira-kira bisa nggak gitu? Ya, kayaknya nggak bisa ya. Kayaknya nggak bisa ya. Ya, kayaknya nggak bisa. Ini kok sebentar, ini kok coba lihat. Ada yang salah ya. Ini 10. Ini 10. Betul kok ya. 10 ditambah X-nya ini kan 20. Betul ya, 10 T-nya 10 sin theta. Betul ya, Kipin nggak salah ya. 10 sin theta betul lah. Ya, Kipin nggak salah 10. Betul ya. Sebentar. 10 ya betul lah ya. Kipin nggak salah ya. 10 cos theta. P-nya 10. Oke, betul ya. Nggak salah ya. Nanti bisa di komen 10. Ini nggak bisa difaktor ini. Susah nggak bisa difaktor ya. Nggak bisa difaktor nggak bisa difaktor ya lewat. Nanti pakai rumus ABC ya, nanti pakai rumus ABC. Betul ya. Kita coba lihat. Di situ pasti ada pembahasan, ada kunci jawaban. Kita coba lihat kunci jawabannya. Kunci jawabannya gimana dia? Oh, salah ini kunci jawabannya ini. Nggak sama Kipin. B-nya B ini adalah 10 sin theta. B-nya adalah X-nya 10 sin theta. Sebentar. Oke, ini theta 90 sin theta. Ini dia 10 sin theta. Kok bisa 10 sin theta ya? Ya kok bisa 10 sin theta. Sebentar, dicek.
kok bisa 10 sin theta? Salah deh. Ya pembahasannya salah, bukan 10 sin theta. Dia kok bisa pakai 10 sin theta gitu. X-nya kok bisa 10 sin theta. Ngerti Pipin? Pipin ngerti maksudnya dia. Ini theta, di sini dikasih theta. Berarti dia pakai cos theta. Cos theta sama dengan X per 10. Ya X-nya sama dengan 10 cos theta. Dia jawabannya 10 sin theta. Salah. Betul. Nggak salah ya. Pembahasannya yang dari buku paketnya yang salah. Pembahasannya sudah benar. Nah ini Anda nanti pakai rumus ABC. Nggak bisa. Rumus ABC. Setelah pakai rumus ABC nanti ketemu theta. Tetap pakai kalkulator. Sudah ketemu theta. Selesai. Dia tanya tadi soalnya dengan sudut berapa. Sudah selesai. Ya. Jadi nanti coba dicek. Ini kalimat. Ya, memang dari buku pembahasannya dia bilang X-nya ini adalah 10 sin theta. Kita coba baca di sini. Ya, dia jawabannya adalah B ini adalah 10 sin theta. Nah, 10 sin theta ini itu dianggap 10 cos theta. Ngawur, Pak. Ngadi nggak boleh itu. Ya, nggak boleh, nggak bisa. Ya, jadi ini kalau theta ini 90 berarti 90 min theta. Jadi Ipin bisa tulis sin 90 min theta sama dengan X per 10. Sin 90 itu jadi cos X per 10. Kali silang 10 cos T. Cos theta ini dianggap podo sin. Ngawur, gak oleh Pak. Cos theta sama sin theta itu gak podo. Ya, gak podo. Ya, berarti konsepnya ini agak salah. Lanjut ya, Ipin gak memperdulikan. Kalau salah. Next. Ya, jadi nanti Anda minta dia tanya dengan sudut berapa supaya dia volumenya maksimum, ya sudah. Cos theta-nya Anda pakai rumus ABC. Lanjut ya, next. Nomor 50. Ya, itu pembahasannya salah. Ya, makanya perlu lebih teliti lagi. Lanjut, nomor 50. Nanti kalau Kipin ada yang salah, bisa di DM setelah record ini dibaca. Nomor 50. Ya. Di sini ada tulis persamaan kecepatan. Terakhir ya, persamaan kecepatan dari suatu. Ya, persamaan kecepatan dari suatu benda dinyatakan dengan luar biasa ya, matematika dikasih ilmu fisika. PT sama dengan min 4T plus berapa ini 3T kuadrat plus 3T kuadrat meter per detik. Dengan T dalam detik, ya sudahlah, dia tanya tentukan jarak yang ditempuh ya, ditempuh benda pada interval T sama dengan 0 sampai T sama dengan 3 detik. Kalau Anda lihat secara spontan seperti ini ya, Anda lihat secara spontan diminta jarak interval antara ini dan ini, berarti itu logiknya apa? Kayaknya ada yang kurang. Loh kok bisa Kipin ono yang kurang? Kayaknya kurang. Kurangnya apa? Ini kita kan punya basic gini. Kita punya S, punya V, punya T. Dari atas ke bawah ini namanya diferensial. Ya. Kalau minta jarak berarti dari bawah ke atas. Berarti V ke atas. Kalau ke atas itu namanya integral. Kalau aku, kok T ini A, acceleration ya, distance, velocity sama acceleration. Kalau dia turun sama acceleration. Kalau dia turun itu diferensial. Ini mau ke sini diferensial. Berarti nulis gini. V sama dengan S aksen. Mau nyari A sama dengan V aksen atau sama dengan S double aksen. Betul ya? Tapi kalau dari A dari V diketahui A, berarti kalau mau nyari V sama dengan A titik.
Kalau mau nyari S berarti pada diketahui V berarti sama dengan V. Yang jadi masalah. Kalau integral ke atas harus ada diketahui satu kalimat. Di sini nggak ada tulis. Kecepatan dari suatu benda dinyatakan dalam ini. Tentukan jarak yang ditempuh benda pada interval ini. Kayaknya kurang. Maksudnya Kipin apa? Kurang satu konstanta yang bisa. Harusnya dia ngomong gitu. Harusnya ngomong. Tentukan jarak yang ditempuh pada interval ini dan ini. Ya mungkin bisa itu dikalkulasi. Kalau ditanya jarak yang ditempuh, mungkin bisa ya. Jarak yang ditempuh benda pada saat T5 detik, nggak bisa dijawab. Kalau interval itu mungkin bisa dijawab, masih mungkin bisa. Kalau minta jarak yang ditempuh pada waktu T3 detik, nggak bisa. Tapi kalau interval masa mungkin bisa. C-nya hilang. Coba kita lihat. Ya kemungkinan bisa. Kita lihat ya, coba ya. Untuk mencari S berarti integral daripada V. Kita nulis V-nya adalah min 4T ditambah 3T kuadrat dt. Ya, 3T kuadrat dt. Dia minta interval 0 sampai 3 berarti 0 sampai 3. Nah, kita tulis di sini. Kalau ini tak integral, jawabannya min 4T berarti min 2T kuadrat. Dari mana? Pangkat 1 tambah 01 berarti min 4 bagi 2. Min 2T kuadrat ditambah. Ngerti ya? T pangkat 3 ini loh Kipin ngomong. Mana C? Itu yang Kipin ngomong. Ada faktor C. Jadi kalau nanti ditanya jarak yang ditempuh setelah 5 detik, dia gak bisa bikin. Karena inisialnya nggak tahu. Tetapi dia minta interval 0 sampai 3, ya mungkin bisa. Karena C-nya hilang. Ya, tapi sebenarnya ini tipuan ya, tipuan ya. Oke, bisa berarti ya. Berarti Kipin tulis S sama dengan T ini dimasukkan 39 berarti min 18, dimasukkan 3 berarti 27 ditambah C, dikurangi dimasukkan 0 C. Betul ya? Ya C-nya hilang berarti ketemunya adalah 9 dikurangi 0 ketemu 9. Ya, jadi jawabannya kurang lebih seperti itu ya. Jadi ya nanti kalau mungkin ini ditanya, ya mungkin ini bisa lah ya. Faktor C itu bisa karena diminta interval. Tapi kalau diminta jarak yang ditempuh benda pada saat 2 detik, nggak bisa bikin karena inisial awalnya kita nggak tahu. Oke, ya sampai di sini dulu mengenai matematika. Semoga kalian yang di seluruh Indonesia bisa ngikuti, bisa untuk sebagai pelajar. Barangkali matematikanya kurang, Kipin selalu membagi live ini. Ditunggu aja downloadannya. Kipin selalu membagi soal-soal ini ya. Jadi jawaban-jawaban Anda jangan khawatir. Kalau orang lain mungkin nge-live tidak pernah dibagikan. Ya mungkin mau berbayar atau apa ya. Kipin bahas satu persatu dan hasil dari live ini Kipin bagikan dan Anda bisa belajar dengan santai per seri. Semoga pelatihan daripada TKA ini sangat bermanfaat, bisa menemani Anda belajar di seluruh pelosok Indonesia. Mungkin yang kurang matematika, nggak bisa beli bukunya, misal maaf, Anda bisa lihat di seri pertama, seri kedua, seri ketiga. Dan Kipin juga sudah membagikan semua dari hasil record. Simulasinya itu Kipin jadikan satu, Anda bisa di aplikasi GT Andreas Speed ya. Jadi semoga Kipin berharap dengan diadakan live ini bisa menemani adik-adik pelajar yang merasa kekurangan matematika, yang mau ada persiapan TKA, Anda bisa belajar dari videonya Kipin. Dan mungkin minggu ini atau minggu depan Kipin akan lanjutkan lagi di materi fisika ya. Jadi matematika wajib Kipin sudah mengadakan simulasi, matematika mat lanjut sudah terciptanya record. Hari ini Kipin tuntaskan kirim ya, paling lambat besok. Terus nanti berikutnya Kipin akan lanjutkan ke fisika. Jadi supaya lengkap. Jadi Anda beli buku tidak sia-sia ya. Anda boleh beli buku, kalau punya duit Anda boleh beli. Anda tidak punya duit pun Anda bisa lihat di kontennya Kipin sudah catat. Kipin berharap
Anda bisa siap dalam pelajaran TK. Ya, siap dalam menempuh TK. Oke? Terima kasih, Kipin mohon pamit. Dan mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca chat satu persatu. Semoga pelatihan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Anda cukup butuh kuota saja, belajar dengan cuma-cuma tanpa modal. Oke? Thank you. Bye-bye.